Hari kita punya tema penting, yaitu ini tema konseling, mengatasi rasa sakit dan mengampuni istri. Tetapi kita belajar untuk memilih yang bijaksana. Maka pilihan yang pertama ialah memaafkan. Yang harus memaafkan istrinya, sekalipun istrinya pergi berselingkuh dengan pria yang lain. Dan ini sulit sekali, tapi ini ruang untuk kita belajar. Shalom, Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbagi dalam Kristus. Kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan dalam Yesus. Hari kita punya tema penting, yaitu ini tema konseling, mengatasi rasa sakit dan mengampuni istri yang berselingkuh. Saya baca satu ayat dari Matius 6 ayat 14, firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bisa mengampuni orang. Sebab kalau kita tidak mengampuni orang, Bapa di surga tidak mengampuni kita juga. Dengan perkataan gini, ketika Tuhan mengampuni kita, di dalamnya ada bagian kita untuk juga belajar mengampuni orang lain. Dalam nas ini, saya menjawab pertanyaan tadi, mengatasi rasa sakit dan mengampuni istri yang berselingkuh. Maka pertama ialah beberapa orang memilih untuk akhirnya mengakhiri hubungan. Karena mereka terlalu sakit. Memang sakit sekali ketika kita mengetahui bahwa pasangan kita berselingkuh dengan orang lain, itu sangat menyakitkan sekali. Ya, tetapi kita belajar untuk memilih yang bijaksana. Maka pilihan yang pertama ialah memaafkan. Sangat sulit, iya. Berat, iya. Tapi kita belajar untuk memaafkan. Tanpa sifat ini atau sikap ini, kita tidak bisa mengatasi rasa sakit karena pasangan kita, dalam hal istri, pergi berselingkuh dengan pria yang lain. Yang kedua ialah kita harus minta istri mengakui dengan jujur, ya, tanpa berusaha untuk menyembunyikan apapun di sana. Dia harus mengakui dengan jujur, karena itu akan menjadi satu proses awal dari upaya rekonsiliasi dalam hubungan suami dan istri. Yang ketiga ialah istri harus mengambil satu komitmen dalam hidupnya yang sungguh-sungguh untuk menyudahi perselingkuhannya. Menyudahi atau stop berselingkuh dan berkomitmen tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena itu menjadi dasar untuk suami mempertimbangkan dan berdoa untuk mengampuni dirinya. Jadi yang pertama ialah belajar memaafkan. Sulit ya, berat ya, mungkin tidak masuk akal juga. Tapi itu pilihan yang Tuhan ajarkan buat kita. Dan yang kedua, butuh pengakuan jujur istri bahwa itu pernah terjadi dan sudah terjadi. Lalu komitmen untuk secara totally mengakhiri hubungan itu, menyudahi hubungan itu, dan dengan perkataan berhenti untuk berselingkuh, sebab itu menjadi alasan dan dasar suami kemudian bisa menerima kembali dan hal-hal yang lain bisa kemudian dibenahi setelah itu. Hal yang keempat ialah istri secara khusus belajar untuk mengoreksi diri dan membenahi dirinya. Suami juga saya kira ya, karena bisa jadi suami menjadi trigger dalam hal ini. Bukan berarti suami yang disalahkan karena istri berselingkuh, tapi bisa jadi ada bagian juga suami. Jadi keduanya secara khusus istri belajar untuk mulai mengoreksi diri mereka dan membenahi diri mereka. Yang kelima ialah ya, ambil waktu yang cukup untuk penyembuhan diri. Perlu waktu khusus untuk retreat barangkali, untuk ambil rekomitmen dengan Tuhan, juga dengan pasangan kita. Hal-hal yang berlalu sudah berlalu, mari kita mulai sesuatu yang baru. Yang keenam ialah hindari atau jangan ada benci, dendam, apalagi membalas. Jangan, biasanya dari pihak suami. Kalau istri berselingkuh, ada kemarahan, ada kebencian, ada dendam, ada keinginan membalas, melukai, dan sebagainya. Itu harus dihindari, sebab itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru membuat masalah menjadi lebih sulit dan rumit. Yang ketujuh adalah jangan saling menyalahkan, karena ini tidak menolong untuk menyelesaikan masalah. Gak ada gunanya. Berhenti untuk saling menyalahkan. Yang ketujuh berikut ialah kita belajar untuk tidak melibatkan anak-anak dalam konteks ini. Sebab kalau kita libatkan mereka, ini akan menjadi sulit dan mungkin bisa melukai hati anak-anak. Saya ingin menutur dengan saya mengatakan begini. Ketika Tuhan menempatkan dirinya sebagai suami dalam kitab Hosea, dan umat Tuhan, orang Israel sebagai istri yang berselingkuh karena terus menyembah berhala, terus memelangi Tuhan,
terus meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan dengan kasih yang besar bersedia untuk mengampuni mereka. Sekalipun mereka begitu telah melukai hati Tuhan. Dan Tuhan digambarkan di sana seperti potret diri Hosea yang harus memaafkan istrinya sekalipun istrinya pergi berselingkuh dengan pria yang lain. Dan ini sulit sekali, tapi ini ruang untuk kita belajar. Jadi bagaimana cara menyembuhkan itu? Maka kita belajar dari sikap Tuhan sendiri. Ketika dia dihianati, ketika dia diselingkuhi, umat Tuhan itu berselingkuh dengan menyembah berhala. Tapi Tuhan masih membuka tangan dan memberi mereka kesempatan untuk kembali lagi. Nah, ketika kita sudah membereskan itu, memenai itu semuanya, maka ini kesempatan kita untuk belajar untuk saling mencintai, memahami, mendukung, dan belajar pengalaman kita bertumbuh menjadi pasangan yang mengasihi Tuhan dan harmoni dalam Kristus. Terus memberkati dan shalom. Amin.